Pancasila di Indonesia dapat tercapai. Yang kelima, berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Mahasiswa sebagai penerus bangsa harus bisa memahami secara baik dan mampu beradaptasi penuh dalam kehidupan politik lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini juga menjadi dasar bagi mahasiswa perguruan tinggi perlu ataupun bahkan wajib untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Akan dibuka doa oleh Selanjutnya kan Bu dilanjutkan oleh Liwandari. Kepada Ibu Liwandari kami persilakan. Pengertian kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu, secara khusus adalah negara, yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan, yang membedakan adalah hak untuk aktif dalam berpolitik. Ada kemungkinan juga untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Contohnya secara hukum berpartisipasi dalam politik. Lalu dimungkinkan juga untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten. Karena keduanya juga merupakan suatu satuan politik. Di dalam otonomi daerah, kewarganegaraan ini menjadi penting. Karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak, misalnya sosial, yang berbeda-beda bagi warganya. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan ini juga diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kegiatan ini dari yang nanti tanpa kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Amin. Terima kasih kepada Ibu Erita. Saat ini kita Kewarganegaraan dalam hak hukum atau yuridis memiliki pengertian sebagai tanda adanya sebuah hubungan atau ikatan secara yuridis antara seorang warga negara dengan negara terkait. Status seseorang tersebut sebagai warga negara, yang dengan adanya hubungan tersebut maka seorang warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap hukum, undang-undang, maupun peraturan yang berlaku. Kedua ini meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan dengan adanya sebuah kartu tanda penduduk, surat pernyataan atau bukti kewarganegaraan, seseorang merupakan tanda dari ikatan hukum tersebut. Sama seperti kemarin, hak secara sosiologis kewarganegaraan memiliki definisi berbeda dengan ikatan dan hubungan secara hukum. Ikatan tersebut memiliki makna lebih mendalam dalam pengertian ikatan secara sosial yang didapat karena timbulnya satu ikatan atau hubungan darah, setanah air, senasib sepenanggungan, dan juga ikatan budaya dan sejarah yang sama. Dalam arti kata, memiliki ikatan secara lahir dan batin dalam hubungannya sebagai warga negara. Lalu yang kedua adalah kewarganegaraan dalam arti formal dan material. Kewarganegaraan dalam arti secara formal, secara teori hukum merujuk pada tempat kewarganegaraan. Segala hal mengenai kewarganegaraan maupun warga negara berada pada konteks hukum politik. Sebab segala ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut bersifat
publik, atau umum. Kewarganegaraan dalam arti secara material merujuk pada akibat yang ditimbulkan karena status kewarganegaraan seseorang tersebut dalam hal hukum yang dengannya timbul hak maupun kewajiban dalam konteks bagian dari suatu negara tersebut. Saya persilakan. Dengan seseorang memiliki status kewarganegaraan bersamaan juga dengan hal tersebut, maka timbul sebuah ikatan hukum yang mewajibkan patuh serta tunduk dalam hukum di negara terkait. Dan seseorang tersebut tidak memiliki keterikatan maupun berada di bawah kuasa atau kendali negara lain secara yuridis. Dengan begitu, negara menjamin warga negara di bawah kekuasaan hukum. Bersama di hari pertama. Nah, pada hari yang kedua ini saya mencoba sedikit menjelaskan pengantar apa yang mau kita lakukan. Selanjutnya ada beberapa pengertian kewarganegaraan seperti para ahli. Yang pertama, menurut Konstitusi, yaitu kewarganegaraan ialah ikatan hukum di antara negara beserta seorang yang disebut warga negara. Ikatan atau hubungan tersebut menjadi suatu kontrak politik yang mana sebuah negara tersebut memiliki hukum tata negara dan kedaulatan yang diakui masyarakat dunia. Yang selanjutnya menurut Graham Murdoch, kewarganegaraan merupakan suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh di dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan sesuatu hal yang baru selanjutnya, karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar. Selanjutnya ada menurut Sumantri, kewarganegaraan ialah sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir dalam hubungannya dengan negara. Yang selanjutnya menurut Stanley, North, dan Edner F. Pellicer, kewarganegaraan merupakan sebuah ilmu atau studi mengenai tugas dan kewajiban pemerintahan serta hak dan kewajiban seorang warga negara. Selanjutnya menurut Mr. Wiyanto Dwijoyo Harjono, SPD, kewarganegaraan ialah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu atau secara khusus negara yang dengannya membawa hak untuk dapat berprestasi dalam suatu kegiatan politik di negara tersebut. Selanjutnya ada menurut Wolhoff, kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya dikarenakan suatu sebab, yaitu kesamaan bahasa, kehidupan dalam sosial dan berbudaya, serta kesadaran nasionalnya. Maka dari itu, kewarganegaraan memiliki suatu kesamaan dengan hal kebangsaan. Perbedaannya terletak pada hak-hak yang dimiliki seseorang tersebut untuk berperan aktif dalam hal perpolitikan di dalam negara tersebut. Yang selanjutnya menurut Daryono, kewarganegaraan merupakan pokok-pokok yang mencakup isi tentang hak dan kewajiban warga negara, sebab kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang di dalam satuan politik tertentu atau dalam hal ini negara yang berkenan dengan hal tersebut, maka timbullah suatu hak untuk berpartisipasi di dalam kehidupan politik di negara tersebut, dan seseorang tersebut dinamakan warga negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran kewarganegaraan. Nah, di perguruan tinggi ini tujuannya itu untuk bisa menghasilkan lulusan yang mampu memahami posisinya sebagai warga negara Indonesia dan juga untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setelah mahasiswa dan mahasiswi telah tahu bagaimana seharusnya menjadi warga negara yang baik, maka tentu hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan negara Indonesia. Mengapa? Karena akan terjadi sebuah keteraturan dalam hubungan antar masyarakat maupun dengan pemerintah, dan juga konflik yang ada di masyarakat maupun yang terkait dengan pemerintahan bisa diminimalisir. Dan juga rasa cinta tanah air akan semakin berkembang sehingga para mahasiswa dan mahasiswi selalu berusaha untuk berpartisipasi secara aktif dalam memajukan negara Indonesia dengan cara mendukung produk dalam negeri, mengkritik pemerintah dengan wajar, mengedukasi orang-orang di sekitarnya tentang bagaimana seharusnya bersikap menjadi warga negara yang baik, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa dilakukan.
Menurut SK Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik yang menjadi ilmuwan yang profesional, yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Berdasarkan SK di atas, maka argumen tentang berpartisipasi secara aktif dalam memajukan negara Indonesia semakin menguat, dan diharapkan agar para mahasiswa dan mahasiswi tidak hanya pintar dalam bidangnya, namun juga bisa menjadi warga negara yang baik dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Menurut Martini dan kawan-kawan, pada tahun 2013, tujuan dari kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa dan mahasiswi mengembangkan potensinya untuk ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi, dan keahliannya, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dari komunitas setempat, bangsa, dan dunia. Dari penjelasan ini, maka kita bisa mengatakan bahwa bangsa ini tidak hanya butuh orang yang cerdas, namun bangsa ini perlu juga orang yang memiliki sikap yang sesuai dengan Pancasila, dan juga tahu bagaimana menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. A. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. B. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. C. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. D. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ahmad Sanusi dalam Coalition 2004-15 menyebutkan bahwa konsep-konsep pokok yang lazimnya merupakan tujuan civic education pada umumnya adalah sebagai berikut. A. Kehidupan kita di dalam jaminan-jaminan konstitusi. B. Pembinaan bangsa menurut syarat konstitusi. C. Kesadaran warga negara melalui pendidikan dari komunikasi politik. D. Pendidikan untuk atau ke arah warga negara yang bertanggung jawab. E. Latihan berdemokrasi. F. Turut serta secara aktif dalam urusan-urusan publik. G. Sekolah sebagai laboratorium demokrasi. H. Prosedur dalam pengambilan keputusan. I. Latihan kepemimpinan. J. Pengawasan demokrasi terhadap lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. K. Menumbuhkan pengertian dan kerjasama internasional. Dari tujuan yang dikembangkan oleh beberapa ahli di atas, diketahui bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan memuat beberapa hal yang memuat nilai-nilai karakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan kewarganegaraan memiliki komponen yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan yang masing-masing memiliki unsur. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikemukakan tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai mata kuliah yang fokus pada pembentukan warga negara yang memiliki keterampilan intelektual, keterampilan berpartisipasi dalam setiap kegiatan kewarganegaraan, dan memiliki karakter kewarganegaraan yang kuat sehingga menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter. Ya, yang berikutnya ada prinsip-prinsip kewarganegaraan. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.
Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Dan asas ius sanguinis merupakan asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan dari orang tersebut. Penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Yang pertama, asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Yang berikutnya, asas persamaan derajat bersuami bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraannya. Jadi kesimpulannya adalah dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Juga penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Baik, langsung ke bab terakhir di penutup adanya kesimpulan. Jadi dari presentasi kewarganegaraan yang tadi sudah dijelaskan mengenai apa pentingnya mata kuliah kewarganegaraan, pengertian, tujuan, dan juga prinsip-prinsipnya, pendidikan kewarganegaraan itu sangat diperlukan oleh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Hal ini bertujuan karena mahasiswa mempunyai peranan penting bagi generasi penerus bangsa. Karena masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh para generasi muda, sehingga diperlukan generasi muda yang berkualitas. Selain itu juga pentingnya menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, agar kita mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa mampu untuk membentuk dan mengembangkan juga sikap dan moral dari mahasiswa. Lalu juga urgensi atau kepentingan pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu untuk memberikan kita wawasan, mindset untuk cinta tanah air, act of love kepada bangsa, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan sebagaimana mestinya, dan juga berdasarkan Pancasila, sehingga dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di mana hal ini juga untuk mewujudkan integrasi bangsa yang dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, serta saling menghargai satu sama lain. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan oleh mahasiswa perguruan tinggi agar dapat dijadikan bekal untuk kedepannya, agar para mahasiswa dapat semakin berkualitas dan juga membentuk pribadi yang bertanggung jawab, serta memiliki nilai-nilai moral dan agama yang tertanam, sehingga dapat menyelesaikan berbagai konflik, berbagai masalah dengan baik. Serta kita juga dituntut untuk mampu berpikir kritis, kontributif, dan solutif terhadap kebijakan publik, kebijakan sosial, dan lain-lainnya. Selain itu, juga untuk menyikapi perkembangan zaman dan arus globalisasi dengan baik. Maka diperlukannya pendidikan kewarganegaraan ini. Diva boleh scroll ke bawah. Kaum profesional yang sudah memiliki gelar tetap juga membutuhkan pendidikan kewarganegaraan untuk membekali dalam menghadapi kehidupan di masa sekarang maupun masa mendatang, di mana pelajaran kewarganegaraan yang sudah didapat hendaknya terus ditanamkan di dalam diri masing-masing bagi setiap mahasiswa dan juga kaum profesional untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan konflik sosial atau hal-hal yang tidak terduga di masa mendatang. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami persilakan untuk Bapak dosen untuk berbicara atau mungkin teman-teman yang akan ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Langsung aja diskusi ya. Nanti Diva
catat yang bertanya sama yang menjawab. Ya. Baik, Pak. Halo. Oke, makasih. Ada dalam logika. Sebenarnya yang dipakai logika yang disebut Bapak Ibu bukan perasaan atau keadaan. Tapi kenyataannya di soal-soal kegiatan penting dari membuat kita seperti pekerja. Halo, boleh izin bertanya? Ya, boleh. Tadi kan sebelumnya udah dijelaskan kewarganegaraan itu adalah sebuah keanggotaan yang diikat oleh suatu politik. Tapi bagaimana jika kaum Rohingya yang statusnya itu tidak jelas bahkan tidak dianggap oleh negara? Bagaimana itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi. Oke, mau nanya dikit, boleh gak? Halo? Ya, boleh. Jadi pertama-tama mau bilang terima kasih atas presentasinya, penjelasannya cukup baik. Cuman pada latar belakangnya tadi sih yang nggak dijelasin apa yang menjadi background atau penyebab sehingga teman-teman mengatakan moral anak bangsa saat ini yang cukup rusak gitu ya. Jadi itu doang sih. Mungkin nggak dijelasin apa latar belakang dari penyebab rusaknya moral anak bangsa maksudnya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kelompok kami akan berdiskusi untuk menjawab semua pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Izin bertanya. Boleh nanya nggak? Ya, boleh. Mau tanya tentang ini sih, lebih kepada implementasi daripada kewarganegaraan itu sendiri dalam masa kontemporer sekarang ini, khususnya anak muda kayak kita kan, mahasiswa. Tadi kan selalu merujuk pada subjeknya mahasiswa, kalangan kita gitu. Mungkin aku pengen tanya bukti nyatanya, contoh dari kelompok kalian, apa sih wujud nyata daripada pengimplementasian daripada pendidikan kewarganegaraan itu sendiri untuk kita ya sekarang ini. Terima kasih, itu aja sih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tadi ada yang mau bertanya. Oh iya, pengen bertanya ini. Jadi kan tadi dijelasin tuh apa namanya peranan dari kewarganegaraan juga bagi apa di lingkup mahasiswa atau universitas. Nah, di sini aku pengen tanya soal apa sih atau peran apa aja yang dapat dilakukan oleh kewarganegaraan itu sendiri sebagai disiplin ilmu dalam menghadapi era globalisasi yang semakin cepat. Dan yang tentunya dari globalisasi itu dapat menimbulkan kerusakan pada moral, terutama pada generasi muda Indonesia seperti sekarang dikarenakan oleh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, jadi itu peranan kewarganegaraan itu apa gitu loh dalam mencegah budaya asing itu agar tidak merusak moral generasi muda bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, bisa bertanya lagi nggak? Halo? Ya, boleh, silakan. Oke, sebelumnya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Trimides Kristianto dari kelompok 6. Dalam materi ini dikatakan bahwa di dalam kewarganegaraan itu kita adanya rasa saling bertoleransi yang tinggi. Nah, dalam kejadian akhir-akhir ini kan banyak sekolahan atau dunia kampus yang saling mengejek nih antara satu siswa dan atau saling sesama mahasiswa, seperti kayak mengasingkan orang tersebut, seperti mengejek,
Makanya berbuat jahat lah terhadap orang tersebut. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut kalian caranya agar orang seperti itu dapat berubah sikapnya kalau menurut pandangan kalian dan mengurangi tindakan kekerasan itu di dunia kampus dan dunia sekolah? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas semua pertanyaannya. Tadi mungkin Cia mau jawab yang pertanyaan siapa? Silahkan Cia. Baik, Diva, mungkin aku buka dulu dengan menjawab pertanyaan dari Jason dan juga Joshua ya. Iya, silahkan Samantha. Ya, tadi pertanyaan dari Jason itu, peran apa saja yang dapat dilakukan oleh kewarganegaraan? Berarti di sini konteksnya adalah apa sih peranan ilmu kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu dalam menghadapi era globalisasi yang semakin cepat dan mampu menimbulkan kerusakan moral dikarenakan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dibahas, adanya tujuan dari kewarganegaraan. Kita kan tadi sudah membahas mengenai pengertian kewarganegaraan. Apa sih sebenarnya mata kuliah kewarganegaraan itu? Terus dia juga mempunyai tujuan, di mana tujuannya itu agar kita tuh mampu mengimplementasikan kewarganegaraan yang berdasarkan Pancasila terhadap mahasiswa, terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Nggak cuma hanya untuk mahasiswa, tapi bahkan dari kita di sekolah dasar pun aja, kita sudah belajar kewarganegaraan, lalu kita bahas lagi di tingkatan perguruan tinggi. Nah, gimana sih cara kita untuk menghadapi globalisasi yang semakin cepat dan juga bisa merusak moral karena adanya pengaruh asing dan lain-lain. Tadi di latar belakang sudah saya jelaskan, dan juga di tujuan bahwa kewarganegaraan ini berguna ya untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, untuk menumbuhkan cinta terhadap tanah air, sehingga walaupun adanya globalisasi, adanya arus globalisasi yang semakin cepat, kita tidak luntur akan budaya kita sendiri. Kita masih tahu batasan-batasan yang kita miliki. Jadi kita juga bisa menghadapi globalisasi, involve terhadap globalisasi, namun kita juga mampu untuk mengklasifikasikan mana globalisasi yang baik dan juga globalisasi yang berdampak kurang baik bagi negara kita. Nah, untuk menghadapi globalisasi tersebut juga diperlukannya kesadaran akan diri kita masing-masing. Dan hal itu juga berguna untuk menumbuhkan sikap, perilaku, dan juga moral kita. Jadi itulah pentingnya dan peranan kewarganegaraan terhadap kita sebagai mahasiswa, sebagai penerus generasi bangsa. Karena dengan adanya kewarganegaraan, kita mampu untuk mengerti betapa pentingnya sejarah atau histori kita sebagai bangsa Indonesia, dan juga kita mampu untuk semakin mendalami jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme, makin mencintai tanah air. Itu kan sebagai act of love berdasarkan Pancasila. Begitu Jason, kira-kira udah mengerti jawaban dari aku atau ada yang kurang? Baik Sam, sudah mengerti dan jelas. Terima kasih. Oke, Jason, sama-sama. Lalu aku mau jawab juga pertanyaan dari Joshua, yaitu sebenarnya apa sih implementasi kewarganegaraan terhadap anak muda, bukan cuma mahasiswa, bukti nyatanya ya dari kewarganegaraan. Kalau misalkan tadi yang aku juga jawab ke Jason, sebenarnya sama aja. Sebenarnya kewarganegaraan itu nggak melulu dan nggak selalu hanya untuk mahasiswa,
tidak selalu diperuntukkan hanya untuk mahasiswa. Karena realitanya kita juga belajar ilmu kewarganegaraan, yaitu pendidikan kewarganegaraan, biasanya disingkat PKN, mulai kita dari SD kelas 1, SMP, SMA juga kita dapat. Lalu dilanjutkan sampai kita masuk di perguruan tinggi. Jadi ya menurut saya dan menurut kelompok saya, ilmu kewarganegaraan itu sangat penting untuk selalu ditanamkan. Karena ya kita sebagai generasi bangsa perlu untuk menanamkan cinta tanah air, cinta bangsa, jiwa patriotisme kita berdasarkan Pancasila, berdasarkan kewarganegaraan ini. Nah, lalu implementasi kewarganegaraan terhadap anak muda, bukti nyatanya itu apa? Contohnya, kayak misalkan ada demo-demo yang bertujuan untuk mencapai justice, keadilan di negara. Sering banget kan kita tahu banyak demo-demo dari mahasiswa, kalangan anak-anak muda. Contohnya juga kritik bagi pemerintahan, bagi setiap adanya regulasi yang baru. Itu kan juga termasuk kita berarti berpikir kritis, berpikir solutif. Anak-anak muda dan anak-anak mahasiswa mampu dan mau untuk turun tangan, mau untuk involve terhadap perkembangan pemerintahan, terhadap regulasi-regulasi yang baru. Dan juga itu kan kalau untuk tingkatan mahasiswa. Kalau misalkan untuk tingkatan anak muda mungkin kayak misalkan banyak banget kegiatan-kegiatan di lingkungan. Contohnya juga kayak ada kegiatan pembuangan sampah, terus juga No Plastic Day, itu kan juga berguna banget. Itu kan bagian juga dari kewarganegaraan. Jadi menurut aku implementasi dari kewarganegaraan bagi kalangan anak muda yang nggak cuma mahasiswa itu sih Joshua. Kira-kira apakah menjawab pertanyaan dari Joshua? Menjawab, makasih Sam. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan penyebab moral anak bangsa cukup rusak. Jadi kalau misalnya menurut saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan moral anak bangsa itu rusak. Yang pertama itu mungkin faktor dari orang tua, karena kurangnya perhatian dari orang tua yang menyebabkan rusaknya moral generasi. Nah, kenapa moral seorang anak bangsa ini bisa rusak karena kurangnya perhatian? Karena menurut saya orang tua adalah orang pertama yang dekat dengan anaknya, dan sudah seharusnya mereka memiliki perhatian lebih untuk anaknya. Jika seorang anak kurang mendapat perhatian dari orang tua, pastinya lah dia akan mencari perhatian keluar, dan pergaulannya pun pasti orang tuanya tidak mengetahui dengan siapa anaknya bermain, dengan siapa anaknya bergaul. Nah, itu juga menyebabkan seorang anak menjadi tidak terkendali. Jadi tanpa perhatian orang tua tidak tahu apa yang ditonton oleh anaknya, orang tua tidak tahu apa yang dilihat oleh anaknya. Jika seorang anak ini terlalu banyak melihat misalnya video pornografi atau video-video yang berisi kekerasan, itu juga dapat membuat moralnya rusak. Jadi kayak seperti yang sering kita lihat juga kan, banyak siswa yang membuli temannya, bahkan ada juga yang membuli gurunya. Itu adalah salah satu kerusakan moral karena mereka tidak memiliki rasa malu pada dirinya, rasa malu telah membuli temannya, rasa malu bahkan membuli gurunya sendiri. Bahkan juga sekarang banyak anak bangsa yang ketagihan dengan narkoba, balap liar, judi. Itu adalah salah satu contoh rusaknya moral anak bangsa. Apa dapat dimengerti? Iya, baik sekali. Terima kasih ya. Sama-sama. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Trimides tentang bagaimana sih kita, menurut kami, bagaimana cara mengubah karakter seseorang. Nah, bagaimana merubah karakter seseorang ke arah yang lebih baik. Nah, sepemahaman saya, perubahan itu tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Nah, keinginan untuk mau berubah itu harus muncul dari dalam diri kita. Jadi menurut saya itu kita bisa membantu proses perubahan dari seseorang dengan cara memberitahu dan juga mengingatkan kepada orang yang ingin kita bantu dalam proses perubahannya itu bagaimana seharusnya
menjalani hidup ini dan juga bagaimana harus menghargai perbedaan yang ada. Jadi mungkin intinya itu kita coba membantu untuk menjelaskan dan mengingatkan. Begitu sih dari saya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir itu tadi kalau nggak salah dari Sania ya, yang mengenai mengapa kaum Rohingya itu tidak dianggap oleh negara. Lalu apa kaitannya terhadap kewarganegaraan? Oke, saya akan mencoba menjawab. Kan sebenarnya yang kita bahas ini titik fokus ilmu kewarganegaraan di mata perkuliahan di perguruan tinggi. Jadi memang lingkupnya itu yang kita bahas adalah masih di Indonesia. Sedangkan kan Rohingya ini berbeda negara dari Indonesia. Namun kalau misalkan apa yang kita pelajari dari Rohingya itu sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kasus Rohingya ini? Kenapa sih mereka seperti dianaktirikan? Kan di Rohingya ini terjadi konflik pelanggaran HAM ya berupa penembakan, perusakan tempat tinggal, pengusiran, dan juga pembantaian kepada penduduk-penduduk di Rohingya, yaitu penduduk minoritas Myanmar. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau kaitkan terhadap kewarganegaraan, sebenarnya aku menjawab ini lebih dari pertanyaan ini aku kaitkan dengan hubungannya ke kewarganegaraan. Karena kewarganegaraan ini seperti yang tadi sudah kita jelaskan, sudah kita presentasikan, ya kewarganegaraan ini bertujuan untuk mencapai keadilan bagi bangsa ini kan. Kita mampu dituntut untuk lebih mengerti hak asasi manusia. Ya sama seperti kasus dari Rohingya ini kan berhubungannya tentang pelanggaran HAM. Nah, kita mau pelajaran mata kuliah kewarganegaraan ini hadir bagi bangsa ini, bagi penerus bangsa, agar kita mampu mengerti dan menanamkan dalam diri kita mengenai hak asasi manusia, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan berdasarkan asas Pancasila. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus Rohingya ini tidak terjadi. Jadi menurut aku, Sania, aku masih belum bisa menjawab pertanyaan kamu dengan jelas, mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak dosen, tapi kalau misalkan dari pertanyaan kamu bisa dikaitkan terhadap kewarganegaraan, tentunya bisa, yaitu berdasarkan adanya hak asasi manusia, dengan kita menumbuhkan jiwa kecintaan kita terhadap tanah air, sehingga kita tidak ada adanya rasisme atau perbedaan antara minoritas, kaum mayoritas, kayak gitu Sania. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Samantha. Sama-sama. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Tunggu dulu. Tadi siapa itu yang dijawab si Samantha itu? Apa yang perlu penjelasan? Pertanyaan siapa itu tadi Samantha? Saya Sania, Pak. Tadi saya menanyakan, maksudnya bagaimana status warga Rohingya jika mereka kan tidak dianggap oleh negara, jadi status kewarganegaraan mereka bagaimana? Begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Kan gini. Warga Rohingya yang dia ada di mana? Di Indonesia? Iya, Pak. Nah, kan karena mereka itu adalah pendatang ya. Apakah mereka datang itu sudah kan tentu datangnya dari mana mereka warga Rohingya itu? Dari Rohingya Myanmar, Pak. Myanmar, Pak. Berarti kan mereka itu datang juga tidak secara resmi ke Indonesia ya. Tapi namun demikian, kalau dia datang ke Indonesia, kita hanya menampung sementara. Kewarganegaraannya belum, karena belum dilegitimasi oleh negara. Dia hanya ditampung karena kondisinya di negaranya itu kurang bagus ya, mungkin dikucilkan atau apa. Jadi dengan datang ke Indonesia belum mengadop mereka sebagai warga negara, tapi ditampung sebagai warga negara pendatang, di mana nantinya kalau mereka mengajukan kewarganegaraan dan negara Indonesia menganggap
layak, maka Indonesia dapat menerbitkan kewarganegaraannya, memproses pengajuan menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Jadi sementara itu mereka itu adalah pendatang gelap, boleh dikatakan pendatang gelap karena datang tidak melalui imigrasi. Kan kalau datang ke negara lain tanpa imigrasi kan gelap itu, Sania ya. Nah, demikian juga halnya kalau warga Rohingya yang datang ke Indonesia, dia hanya mau minta satu perlindungan ke Indonesia. Apakah nanti Indonesia mengadop mereka menjadi warga negara, itu nanti butuh proses. Tapi kita sebagai, tadi yang ada jawaban Samantha itu, kita harus melindungi karena kan masalah HAM. Itu tadi dijawab Samantha, kan ada HAM. Jadi kita harus menghargai setiap yang datang ke Indonesia, yang walaupun dia belum menjadi warga negara. Begitu, Sania. Ya baik, terima kasih Pak. Ini juga saya mengatakan, saya tidak suka kalau kita lagi belajar, si Herjon ini tidur-tiduran ya, Herjon ini. Dia tidak serius untuk belajar. Ini saya catat namanya, dia tiduran di situ saya lihat tadi. Kalau yang tadinya udah singkat, kebetulan kami singkat dijawab. Kalau kuliah yang benar kuliah, jadi jangan tidur. Ini saya udah catat, dia tidak bagus itu. Kalau you tidak suka kuliah, jangan tidur. Oke, pertanyaan lain tadi bagaimana? Pertanyaan yang lain ada tadi siapa? Udah dijawab semua. Untuk pertanyaan yang lain semuanya sudah dijawab Pak oleh kelompok kami. Ada nggak yang kurang pas di jawaban kalian menurut kalian? Supaya saya bisa kasih simpulan. Misalnya apa? Ada nggak? Dari setiap penanya. Teman-teman mungkin yang bertanya tadi dari Trimedes, Jason, Joshua, Hezron, atau yang lain-lain, boleh bertanya lagi ke Bapak dosen apabila pertanyaan dari kelompok kami kurang jelas. Dipersilakan teman-teman. Apabila jawaban dari kelompok kurang jelas, boleh ditanya kembali. Ya, baik. Baju Jawa lebih bagus dari baju Jawa, bukan dan masukkan ke hati. Nah, bagaimana posisi baju itu kita bermain logika dan makna-makna sosial. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau panggil dulu satu-satu ya. Nanti Diva yang tidak menyahut dinyatakan absen saja ya, karena suka begini perkuliahan itu. Dia on tapi entah kemana, tempat seperti si Hezron itu dia on tapi dia tidur. Jason ada Jason? Jason ada nggak? Hadir Pak, hadir. Samantha ada. Joshua? Hadir Pak. Hadir Pak. Sania? Hadir Pak. Hadir Pak. Billy? Hadir Pak. Gimana caranya lihat semuanya? Jika asal dari Jawa, kemudian I-nya adalah motif yang digunakan adalah tuntutan. Kemudian saya lihat karena ini nggak seperti yang Trimedes. Hadir Bapak, hadir. berasal dari luar Jawa berarti Andreas. ini saya Pak. Maka motif yang Ada. digunakan adalah hewan. Berarti Ada ya Andreas? Hadir. R ya. Iya Pak. Billy Jeremia. Ini Q ya. Nah mana yang R di sini Pak? Ini hanya Eva Friskilia. Kalau Aposan bisa tulis dulu Pak sedikit di situ. Fernando. KP maka kalau bisa dituliskan supaya Fernando. boleh aja P garis. Fernando nggak ada kan? Ya, suka on begitu orang. Greg udah pindah ya. Revildo. Hadir Pak.
Immanuela. Hadir Pak, hadir. Jason. Hadir Pak. Jason Jeffrey. Hadir. Joshua. Hadir Pak. Kelvin. Hadir Pak. Laurencia. Ya. Lalu garis tanah ke kanan. Ini saya sampling aja. Jevania. Pak, mohon maaf Pak. Tadi Joshua hadir Pak. Di awal tadi Bapak udah absen Pak. Joshua di mana sekarang? Saya di rumah. Di mana dia sekarang? Iya, di mana dia? Ada di sini hadir nggak? Hadir Pak. Oke. Jevani? Sama dengan atau Nggak ada jawabannya. Jessica? negasi maka P. Maka negasi. Oh, Jevani sudah ada. Jessica? Hadir Pak. Jessica hadir. Negatif yang. So, Ruben? I dari baliknya Pak. I. Baliknya dulu ya. Ruben ada Pak, cuma dia jaringannya lagi on off Pak. Ada pemadaman listrik katanya. Oke. Naomi ada Naomi. Negasi yang pertama tadi. Naomi? Ada Naomi? Ya. Terima kasih banyak Pak Abosan. Nggak ada ya. Nah, inilah Bu yang Novika? sama itu. Novika. Hadir Pak. Novika. Hadir Pak. Kamu tutup dengan doa deh, Novika. Hadir Pak. Ya, kamu tutup dengan doa maksudnya. Baik Pak. Novika Ya. ya Pak. Nah, Novika. Doa ya. Doa tutup. Jika negasi B, maka negasi A. Doa. Berarti rumus baru ya Pak, kesimpulannya? Ya, rumus pas lagi ya. Ayo doa. Novika. Iya. Oke, baik Pak. Ya. Nah, kalau yang pertama itu kita ganti dengan rumus 4, jadi bisa berarti kalau premis 1 saya ganti ya dengan cocok dengan premis 2 kita ini. Karena premis 2 kan berasal dari luar Jawa. Nah, berarti ini harus di ini sebenarnya atau negasi 3. Maka saya ganti yang di atas. Jika motif yang digunakan adalah bukan tumbuhan, jika motif yang digunakan bukan tumbuhan, maka baginya berasal dari luar Jawa. Nah, itulah premis Dan pertama. kami ya Tuhan, semoga kami bisa menerimanya dan kami bisa memahaminya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami untuk mata kuliah selanjutnya agar kami bisa mengerti. Hanya di dalam Kristus kami sudah berdahulu. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Ini tadi Diva udah difoto ya? Oh, belum Pak. Difoto dulu, foto. On semua dan difoto. Baiklah teman-teman, boleh on dulu semua. Kalau P sama dengan Q, itu kan berarti P itu Jawa, Q itu adalah, ya kan, sebenarnya yang pertama, P sama dengan Q. Nah, statement kedua, Oke, udah. Oke, dikirim ya. Ya, Diva ya, dikirim ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih atas siang hari. Sampai minggu depan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mbak.